Halo teman-teman, saya Winatania bersama dengan teman-teman saya Laisha Syifatullah Ramadansyah, Muhammad Nasir Abdullah, Putri Aisyah Fanaha, Nabila Maharani Putri dan juga Shania Nurulita Baikuni. Pada video kali ini akan membahas tentang self-awareness. Dalam video ini kita akan membahas tentang apa itu self-awareness. Ada berapa tipe self-awareness dan ada berapa stage dari self-awareness ini sendiri. Terus juga kami akan menerangkan apa saja sih manfaat, tujuan, atau purpose dalam mengembangkan self-awareness di diri individual masing-masing. Nah, penasaran kan teman-teman? Oke, kita mulai saja videonya. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan definisi self-awareness. Self-awareness atau kesadaran diri merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Sehingga hal itu akan membantu seseorang dalam memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, hingga nilai yang ada dalam dirinya sendiri dan juga orang lain. Seorang yang memiliki self-awareness yang baik dapat memahami situasi sosial, memahami orang lain, serta memahami harapan orang lain terhadap dirinya. Jadi, kita akan lebih mudah untuk bisa merefleksikan diri, menggali pengalaman, mengamati, dan juga mengendalikan emosi. Ahli psikologi mengungkapkan bahwa istilah lain dari self-awareness adalah metamood atau metakognisi. Kata tersebut memiliki arti kesadaran seseorang terhadap proses berpikir, serta kesadaran emosinya sendiri. Adanya proses metakognisi mampu membuat seseorang bisa mengontrol semua aktivitas kognitifnya, sehingga hal itu bisa mengarahkan individu tersebut untuk memilih situasi dan juga strategi yang tepat bagi dirinya sendiri di masa depan. Perlu diketahui bahwa tokoh psikologi yakni Baron and Byrne dalam MUD Ali Akbar, Rizky Maulida Amalia dan Izzatul Fitriah 2018, mereka berpendapat bahwa self-awareness memiliki beberapa bentuk, diantaranya self-awareness subjektif, self-awareness objektif, dan self-awareness simbolik. Yang pertama, self-awareness subjektif, yaitu kemampuan dirinya untuk membedakan dirinya dari lingkungan fisik dan sosialnya, yaitu bagaimana ia harus bersikap yang membuat orang bisa menilai dirinya berbeda dengan yang lainnya. Itu tadi self-awareness subjektif. Yang kedua ada self-awareness objektif, yaitu kapasitas seseorang untuk menjadi objek perhatiannya sendiri, kesadaran akan keadaan pikirannya, dan mengetahui bahwa ia tahu dan mengingat bahwa ia ingat. Maksudnya ialah di mana pribadi sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir adalah self-awareness symbolic, adalah kemampuan seseorang untuk membentuk sebuah konsep abstrak dari diri melalui bahasa kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, menjalin hubungan, menentukan tujuan, mengevaluasi hasil, dan membentuk sikap yang berhubungan dengan diri dan membelanya terhadap komunikasi yang mengancam. Itu dia tadi definisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai guys, jadi di sini aku akan membahas tentang types of self-awareness atau tipe-tipe kesadaran diri. Nah, self-awareness atau kesadaran diri tidak berkembang sekaligus. Prosesnya dimulai pada masa anak-anak ketika anak-anak mulai mampu memahami apa itu emosi, kekuatan dan tantangan mereka, serta suka dan tidak suka. Dan itu tuh terus berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi ada dua tipe kesadaran diri, yaitu pribadi and public. Kesadaran diri pribadi adalah ketika orang menyadari sesuatu tentang diri mereka sendiri yang mungkin tidak disadari oleh orang lain, seperti cemas saat membaca dengan suara yang lantang. Dan yang terakhir ada kesadaran diri publik, adalah ketika orang menyadari bagaimana orang lain melihat mereka. Nah, kesadaran diri publik ini tidak selalu terjadi sampai usia 5 tahun. Sebelum itu, banyak anak-anak yang tidak menyadari bahwa orang lain itu tidak selalu berpikir dan merasakan hal yang sama seperti mereka. Stages atau tingkatan atau level. Menurut Philip Rocket dari University Emory, ada 5 tingkatan atau 6, karena tingkatan itu dimulai dari level 0 alias tidak memiliki kesadaran diri sampai dengan tingkatan 5 atau level 5 di mana kesadaran diri eksplisit. Nah, apa aja sih tingkatan itu dalam self-awareness? Yang pertama itu tadi tingkat 0 atau level 0. Itu dimana
individu dalam stage yang disebut kebingungan atau confusion, di mana individu memiliki tingkat kesadaran yang nol atau orang ini tidak menyadari adanya pantulan cermin atau cermin itu sendiri. Jadi dia nggak sadar sama sekali, benar-benar tidak menyadari sama sekali sekitarnya. Mereka menganggap cermin sebagai perpanjangan dari lingkungan mereka. Level 0 juga dapat ditampilkan ketika orang dewasa menakut-nakuti dirinya sendiri di cermin yang mereka kira sebagai yang mereka kira kalau bayangan mereka sendiri itu adalah orang lain, orang yang berbeda. Sama halnya dengan seekor burung yang terbang menabrak jendela karena dia anggap itu adalah terusan dari daerah sekitarnya, itu bukan cermin, bukan jendela gitu. Nah, yang kedua itu adalah level 1 atau tingkat 1 yang kita sebut diferensiasi. Nah, pada tingkatan ini, individu mulai menyadari cermin mampu mencerminkan hal-hal. Mereka melihat bahwa apa yang ada di cermin berbeda dari apa yang ada di sekitar mereka. Pada tingkat ini, mereka dapat membedakan antara gerakan mereka sendiri di cermin dan gerakan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga itu adalah tingkat kedua atau level 2 yang disebut situasi atau situation, tingkatan situation. Pada titik ini, seorang individu dapat menghubungkan gerakan di cermin dengan apa yang dirasakan di dalam tubuh mereka sendiri, Ini adalah termasuk petunjuk pertama dari eksplorasi diri pada permukaan yang diproyekkan, di mana apa yang divisualisasikan di cermin adalah khusus untuk diri sendiri. Yang keempat itu adalah tingkat 4 atau level 4. Apa sih level 4 itu? Level 3 maksudnya. Ada apa sih di level 3 itu? Di level 3 itu ada identification atau identifikasi, di mana pada tahap ini ditandai dengan kemampuan baru untuk mengidentifikasikan diri. Seorang individu sekarang dapat melihat bahwa apa yang ada di cermin bukanlah orang lain, tetapi sebenarnya itu adalah mereka gitu. Mereka sudah bisa mengidentifikasikan hal tersebut gitu. Hal ini terlihat ketika seorang anak-anak alih-alih merujuk ke cermin saat merujuk pada dirinya mereka sendiri, merujuk pada diri mereka sendiri saat bercermin. Agak bingung memang bahasanya ya, tapi intinya adalah mereka sudah bisa mengidentifikasikan kalau yang di cermin itu adalah diri mereka sendiri, tapi itu cuma bayangan, bukan orang lain, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah tingkat 4 atau tingkat keabadian, immortality. Nah, begitu seorang individu mencapai tingkat ini, mereka dapat mengidentifikasikan diri di luar bayangan cermin saat ini. Mereka mampu mengidentifikasikan diri dalam gambar sebelumnya terlihat berbeda dan lebih mudah. Sebuah diri permanen sekarang dialami. Sebuah diri yang permanen sekarang lagi dialami individu tersebut. Yang terakhir itu adalah tingkat 5 atau level 5 yang disebut self-consciousness atau kesadaran diri meta. Pada tingkat ini, diri tidak hanya dilihat dari sudut pandang orang pertama, tetapi disadari juga dilihat dari sudut pandang orang ketiga. Mereka mulai mengerti bahwa mereka bisa berada di pikiran orang lain. Misalnya, bagaimana mereka dilihat dari sudut pandang publik. Mereka mulai menyadari kalau misalkan orang-orang tuh bisa memiliki pendapat tentang mereka gitu, ada di pikiran orang lain. Kayak mereka menyadari kalau mereka dilihat dari mata publik gitu, jadi mereka merasa gimana, ini orang kayaknya gak suka deh sama gue, ini orang kayaknya kesel deh sama gue, ini orang kayaknya suka deh sama gue, ini orang kayaknya ada masalah deh sama gue. Nah, kayak gitu yang mereka mulai menyadari gitu loh. Nah, itu tadi adalah stages atau tingkatan. Berikutnya ada manfaat
dari self-awareness atau kesadaran diri diantara lainnya adalah: yang pertama, memberikan kekuatan untuk mempengaruhi hasil. Yang kedua, membantu menjadi pembuat keputusan yang lebih baik. Ini memberi kita lebih percaya diri dan hasilnya berkomunikasi dengan kejelasan dan niat. Yang ketiga, memungkinkan untuk memahami berbagai hal dari berbagai perspektif. Yang keempat, membebaskan diri dari asumsi dan bias. Yang kelima, membantu membangun hubungan yang lebih baik. Yang keenam, memberikan kemampuan yang lebih besar untuk mengatur emosi. Yang ketujuh, mengatur stres. Dan yang terakhir, membuat diri lebih bahagia. Berikutnya ada purpose, yang dimana melatih kesadaran diri adalah tentang belajar untuk lebih memahami mengapa Anda merasakan apa yang Anda rasakan dan mengapa Anda berperilaku dengan cara tertentu. Memiliki kesadaran ini memberi Anda kesempatan dan kebebasan untuk mengubah hal-hal tentang diri Anda, memungkinkan Anda untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Cara membangun atau mengembangkan self-awareness menurut founder sekaligus CEO IMOK adalah Hardian membagikan 5 caranya dalam acara webinar bertajuk A Better Self-Awareness to Develop Leadership Skills. Yang pertama ada terapkan mindfulness. Menurut Atala, yang harus dilakukan untuk membangun self-awareness adalah dengan membangun pola pikir yang sehat. Yang kedua ada beri ruang dan waktu untuk membatasi diri. Cara selanjutnya yang diungkap oleh Atala adalah memberi ruang dan waktu untuk membatasi diri dalam membangun self-awareness. Misalnya, pelajaran ini sangat penting untuk membatasi diri dari hal-hal yang negatif. Yang ketiga adalah menanyakan kepada orang terdekat tentang diri kita. Selanjutnya, Atala menyarankan perlu menanyakan kepada orang terdekat terutama cara pandang mereka mengenai diri kamu. Dengan begitu, kamu bisa mendapat penilaian dari mereka bagaimana sikap dan perilaku kamu. Yang keempat adalah menyadari dan menerima emosi positif maupun emosi negatif. Dalam membangun self-awareness, Atala mengatakan perlu menyadari dan menerima emosi positif maupun emosi negatif dari diri sendiri, sebab ini bisa menjadi pembelajaran untuk introspeksi diri, serta membangun emosi yang lebih sehat dan yang lebih matang. Dan yang terakhir adalah lakukan refleksi diri. Untuk membangun self-awareness, Atala menambahkan pentingnya untuk melakukan refleksi diri, mulai dari jujur dari diri sendiri, misalnya, yang bisa menjadi cara untuk introspeksi diri. Yaitu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai self-awareness. Terima kasih buat yang sudah menonton.